Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada saudara-saudara yang dapat mendengarkan channel YouTube AB Minister ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ke-8 setelah Trinitatis. Dan epistel ini biasanya akan menjadi khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga di gereja kita masing-masing. Kami berharap ini bisa menjadi referensi untuk membantu kita dalam menyampaikan khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga. Kami akan membacakan yang menjadi epistel kepada kita di minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025 yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang dirancanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang yang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kepada kita minggu ini adalah mata Tuhan tertuju kepada orang yang berkenan kepadanya. Fokus khotbah ini adalah di ayat yang ke-8 yang mengatakan bahwa Abraham taat tanpa tahu kemana ia pergi. Dan di ayat ke-16 kita melihat Allah tidak malu disebut Allah mereka. Saudara-saudara, pernahkah kita merasa tidak diperhatikan, atau diacuhkan, atau tidak dipedulikan? Ketika kita mengalami hal itu, bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan kecewa, marah, hati tidak senang, dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa ada satu pribadi ilahi, yaitu Tuhan
yang matanya senantiasa tertuju kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16 ini menggambarkan kehidupan orang yang penuh di dalam iman, khususnya Abraham yang hidupnya menjadi contoh ketaatan, menjadi contoh pengharapan, bahkan kerinduan akan negeri sorgawi yang Tuhan berkenan kepada orang seperti itu. Mari kita lihat penjelasan ayat-ayat di khotbah kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat, karena ia dipanggil untuk berangkat ke suatu tempat yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui itu. Jadi sesungguhnya Abraham mempunyai iman yang teguh dan iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah taat, ketaatan. Bahkan ketika arah dan tujuan, bahkan hasilnya belum jelas, ia melakukan yang Tuhan perintahkan. Ini menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan kepada logika atau kenyamanan sendiri di tengah-tengah kehidupannya. Ibrani 11 ayat 9 sampai 10 itu Abraham tinggal sebagai pendatang meskipun tanah itu dijanjikan kepadanya. Karena sesungguhnya tanah yang dijanjikan itu bukanlah tanah kosong, bukanlah tanah atau tempat tanpa ada orang yang mendiaminya, tapi ada orang-orang yang sudah lebih dahulu di sana. Ia hidup di dalam kemah sebagai simbol ketidakmenetapan di dunia, tapi mata imannya tertuju ke kota yang dirancangkan dan dibangun oleh Allah. Saudara-saudara, hidup orang percaya adalah seperti Abraham. Bukan terfokus pada dunia ini, tapi mengarah ke kekekalan yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka hidup dengan iman. Seperti di Ibrani 11 ayat 13-16 itu. Sampai akhir hayat mereka. Bahkan mereka mengakui bahwa mereka adalah pendatang dan perantau di bumi. Dan mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu sorgawi. Di ayat 16 itu, karena itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara, Tuhan berkenan kepada Abraham. Bahkan matanya tertuju kepadanya, karena kehidupannya dipenuhi oleh iman. Dia mempunyai iman yang teguh, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Apakah makna Tuhan atau mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berkenan kepadanya? Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi sesungguhnya ketika kita senantiasa berharap kepada Tuhan dan berharap akan kasih setia Tuhan, percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan tertuju untuk memperhatikan kita. Di 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Bahkan di Mazmur 34 ayat 15 Tuhan berfirman, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Artinya Tuhan memperhatikan secara aktif hidup
orang yang percaya, orang yang taat, dan hidup yang berkenan kepadanya. Untuk itu saudara-saudara, jadikan hidup kita senantiasa taat, senantiasa percaya dengan sungguh-sungguh, percaya secara total, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Melalui khotbah kita minggu ini, ada aplikasi penting yang perlu kita lakukan. Pertama, taatlah meski arah kehidupan belum jelas. Seperti Abraham, Tuhan menghargai iman Abraham kepada Tuhan, yang diwujud nyatakan dalam ketaatan, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar mengiyakan saja, tapi melakukan penuh dengan iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, fokuslah hidup pada kekekalan, bukan pada dunia ini. Abraham hidup dalam kemah, bukan istana, karena ia tahu rumah sejatinya di surga. Dan pada awalnya, walaupun dia hanya di kemah, tapi sesungguhnya Tuhan mengubahkan tempat itu menjadi kepunyaan Abraham secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam iman membuat Tuhan berkenan kepada kita. Jadi bukan perbuatan besar yang membuat Tuhan memperhatikan kita, bukan perbuatan yang luar biasa yang membuat Tuhan berkenan kepada manusia, tetapi ketulusan hati yang percaya dan taat itu yang membuat Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan cari perhatian manusia, tapi carilah perkenan Tuhan. Seringkali dalam hidup kita melakukan sesuatu agar orang melihat kita baik, agar orang memuji kita, dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu tidak kita dapatkan, sering kita merasa kecewa. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Jangan lagi kita tertuju kepada perhatian manusia, tapi carilah perkenan dan perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan melihat hati. Dan ketika hidup kita berkenan kepadanya, makanya Tuhan senantiasa memperhatikan, bahkan matanya tertuju kepada kita. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami menyampaikan sebuah ilustrasi tentang kepercayaan seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang sedang berdiri di ujung papan loncat sebuah kolam renang. Ia takut untuk melompat, tapi ayahnya berdiri di bawah dan berkata, "Lompatlah nak, lompat saja." Katanya menyenangkan anaknya dan memberikan motivasi terhadap anaknya ini. Karena yang menyuruh itu adalah ayahnya, maka rasa takutnya pun hilang. Tanpa melihat air di bawah, si anak itu lompat karena percaya kepada ayahnya. Saudara-saudara, demikian pula Abraham. Abraham taat tanpa tahu kemana ia harus pergi, karena dia percaya kepada Bapa di surga. Karena dia percaya Tuhan akan memperhatikannya. Tuhan tidak akan mencelakainya, tapi Tuhan akan senantiasa memperhatikan kehidupannya. Untuk itu, saudara-saudara, Tuhan mencari orang-orang yang percaya seperti Abraham. Biarlah kita boleh menjadi Abraham masa kini. Taat meski tidak tahu tentang masa depan. Berjalan dengan iman, bukan penglihatan. Bahkan mengarahkan hati kita ke surga, bukan kepada dunia.
Marilah kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada-Nya, sehingga mata Tuhan pun tertuju kepada kita, bukan untuk menghukum kita, tapi untuk memperhatikan dan menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan kepada setiap orang-orang yang senantiasa percaya dan taat kepada Tuhan. Jadikanlah kami menjadi orang yang demikian dalam kehidupan kami. Amin.